Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi surah li sudari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anakku, hari ini kita masih diberi Allah kesehatan, diberi Allah kemudahan dalam segala hal, diberi Allah kemudahan untuk bisa belajar dengan sehat pada pagi hari ini. Tak lupa Bapak ingatkan tetap absen di WA Group, mohon jangan terlambat ya. Kemudian tetap mengecek Google Classroom kalian untuk mengetahui tugas yang akan kalian kerjakan. Baik, pertama-tama marilah kita awali untuk kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini adalah akidah akhlak ya, yaitu bab yang kedua, yaitu tentang perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab. Baik, untuk kemarin sudah Bapak sampaikan mengenai pengertian ya, pengertian bekerja keras ya, yang ada dalilnya ya tentang bekerja keras ya. Baik, Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang ciri-ciri ya. Apa sih bekerja keras itu, ciri-cirinya? Ya. Baik ya. Bekerja secara tekun ya. Ciri-cirinya ada 3 ya. Yang pertama adalah bekerja secara tekun ya. Yang kedua, bekerja secara ulet. Yang ketiga, bekerja secara teliti ya. Secara apa? Tekun, ulet, dan teliti. Nah, ini maksudnya apa, Pak? Ya, baik. Saya akan terangkan. Jadi, tekun artinya rajin atau bersungguh-sungguh dan fokus pada pekerjaan tersebut. Pekerjaan apapun yang dilakukan dengan penuh ketekunan akan mendapatkan hasil sesuai dengan harapan. Jadi kalau kalian belajar misalkan tentang akidah ya sudah, kamu harus bersungguh-sungguh, harus rajin dan fokus pada pekerjaan tersebut. Insya Allah ya mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kamu harapkan. Jadi misalnya saya mau paham ini Pak, ya sudah, kalian harus fokus di pelajaran itu dulu ya. Maka kalau sudah paham, insya Allah itulah yang akan kalian petik nantinya. Itu sudah ilmu buat kalian. Baik, untuk bekerja secara ulet ya. Bekerja ulet artinya bekerja kuat, tidak mudah putus asa, tidak getas, tidak rapuh, tidak mudah putus asa dalam mencapai cita-cita atau keinginan melalui jenis usaha tertentu. Nah, jadi kalau kalian ulet itu bekerja keras, ya, tidak mudah putus asa, tidak getas dan tidak rapuh. Jadi intinya kalian tidak boleh putus asa. Jadi harus tetap semangat walaupun soalnya sulit banget. Misalkan kayak mengerjakan soal matematika. Wah, kamu harus semangat, kamu harus ulet ya. Misalkan kamu sholatnya belum tepat waktu, ya harus berusaha ya. Jangan putus asa, terus harus berusaha. Yuk, yuk sholat gitu ya. Jangan mudah putus asa. Harus ulet ya. Dan tidak boleh rapuh semangatnya, harus dijaga terus semangatnya ya. Nah, itu adalah ketika kalian harus ulet ya dalam bekerja. Kemudian harus juga bekerja teliti ya. Dalam adalah bekerja dengan penuh hati-hati ya. Jenis pekerjaan yang dilakukan secara hati-hati membutuhkan keterlibatan fisik dan doa secara bersama. Jenis pekerjaan perlu dilakukan dengan penuh kesabaran dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Nah, ini ya, jadi ya. Kalau kalian mengerjakan dengan tergesa-gesa, kemudian tidak hati-hati ya, tidak penuh dengan sabaran, maka
nanti hasilnya tidak akan baik, tidak akan istilahnya tidak akan mendekati sempurna ya. Ya, jadi kalian harus tetap teliti ya. Dan insya Allah kalau kalian mau ya melakukan hal tiga ini ya, tekun, ulet, dan teliti, insya Allah apapun kegiatan kalian akan senantiasa Allah berikan kemudahan ya. Yang penting diiringi dengan doa tadi terakhir ya. Teliti itu diiringi dengan doa, sabar, teliti, fokus, kemudian tidak putus asa. Ini sudah semuanya adalah ciri-ciri orang yang bekerja keras. Nah, ciri-ciri orang yang bekerja keras. Baik, selanjutnya. Nah, ini contoh perilaku. Pak Jahid seorang pedagang sayuran yang bekerja tanpa kenal lelah. Suatu hari, usaha yang dilakukan Pak Jahid kurang menguntungkan karena sayuran yang sudah dibawa ke pasar induk tidak habis terjual. Namun, Pak Jahid terus memperdagangkan jualan tersebut dan akhirnya terjual habis dan hasilnya diserahkan kepada istrinya untuk membiayai keluarga. Ini adalah contoh ya. Misalkan kalau kalian di sekolah yaitu dari pagi sampai siang, kemudian di rumah daring dari pagi sampai siang ya. Kalian kok belum paham terus apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak guru sampaikan, teruslah berusaha ya. Jangan pantang menyerah ya. Harus teliti, harus sabar ya. Kalau insya Allah kalau semua itu kalian lakukan, insya Allah akan baik endingnya dan kalian akan menuai ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu kalian ya. Nah, cara membiasakan diri ya agar menjadi pekerja keras. Satu, bekerja didasarkan kepada niat yang baik, yakni untuk beribadah kepada Allah. Sama, ya. Kamu juga belajar tadi, ya, untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari ilmu kepada Allah, ya. Nah, kemudian yang kedua, bekerja selalu diawali dengan berdoa kepada Allah. Pagi-pagi, yaitu pagi hari di sekolah, kalian sudah berdoa. Yaitu berdoa ibarat seperti kalian mengawali pekerjaan, mengawali sebuah pembelajaran. Di rumah juga sama, harus dilakukan dengan berdoa dulu. Ya, baca raditubillahi robba atau membaca asmaul husna yaitu. Kalau di rumah tidak ada, ya baca sendiri, harus istiqomah itu. Ya, karena itu adalah amalan di rumah. Saya tidak bisa menjaganya itu, maka harus kalian terapkan sendiri ya, tidak boleh lupa. Kalau di sekolahan tetap ke masjid, tetap baca asmaul husna, salat duha. Di rumah juga sama porsinya, tidak ada yang berbeda, harus sama. Ya. Kalau di rumah di sekolah itu sholat duha, ya di rumah harus sholat duha. Nah, kemudian bekerja dilakukan secara bersungguh-sungguh dengan prinsip bahwa hanya kepada bekerja dengan bekerja sungguh-sungguh Allah akan memberikan hasil yang maksimal. Sama di rumah juga sama, walaupun di rumah tetap belajar, tetap ibadah dengan baik ya, karena tadi ya Allah akan memberikan hasil yang maksimal ya ketika kalian mau berusaha dan mau melaksanakan semua perintah Allah. Nah, ini sama ya. Kemudian menjadikan setiap waktu adalah hasil bekerja sehingga tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Nah, kalau ini baik. Tapi juga jangan lupa tetap setiap waktu itu ibadah, jangan lupa ya. Walaupun setiap waktu hasilnya bekerja, tapi setiap waktu hasilnya adalah ibadah. Nah, itu yang baik. Nah, dan ibadah hanya mencari ridho Allah, jangan untuk mencari yang lain. Nah, selanjutnya, apabila bekerja keras mendatangkan hasil yang maksimal, maka teruslah bersyukur. Nah, ini tadi. Kalau sudah maksimal, sudah menjadi juara, bersyukur ya, jangan lupa bersyukur. Sebaliknya, kalau bekerja keras belum membuahkan hasil yang maksimal, terus bersabar dan bertawakal kepada Allah. Bersabar dan terus berusaha dan berdoa. Insya Allah suatu saat nanti kalian akan menemukan inti dari kehidupan ini ya. Jadi tidak akan ada sia-sianya kalian belajar di awal. Kalian muda ini kalian belajar, kalian ibadah, insya Allah tidak akan pernah sia-sia ya. Insya Allah pasti ya nanti akan kalian mendapatkan hikmah di akhirat nanti ataupun di dunia nanti. Ketika kalian sudah dewasa, ketika kalian sudah bisa berumah tangga, itu akan menentukan ya. Dan ini manfaat bekerja keras. Satu, dicintai oleh Allah ya, karena kamu disiplin, kamu tidak putus asa, kamu bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mencintai kalian ya. Kita aja sebagai manusia ya
dicintai orang tua, apapun kita minta. Tetapi kalau sampai Allah mencintai kita, insya Allah apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, Allah akan berikan itu dengan mudah. Karena Allah mencintai kita. Dengan syarat tadi, tekun, patuh, dan bersungguh-sungguh. Ya, insya Allah semuanya dapat didapat oleh kalian. Tapi atas izin Allah ya. Yang kedua adalah diampuni dosanya. Ya tadi karena kalian tekun, bersungguh-sungguh, pasti kan tidak akan ada dosa, dan pasti Allah akan melebur dosa kalian dengan ketekunan tadi, dengan bersungguh-sungguh tadi ya. Kemudian dapat meraih kesuksesan. Insya Allah apa yang kalian inginkan akan dijawab oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Diberikan hasil kerja yang berkah, yang berkah. Berkah adalah kunci kehidupan. Sedikit tapi berkah, alhamdulillah, daripada banyak tapi haram. Naudzubillah. Baik anak-anakku, terima kasih ya untuk pertemuan kali ini. Ya, untuk pertemuan akidah ini silahkan ya kalian membuat contoh ya. Contoh kejadian yang membuat kalian tergugah hatinya ya untuk bekerja keras dalam ibadah. Silahkan kalian menulis kisah siapapun itu ya yang kalian yang kalian inginkan. Silahkan kisah dari manapun, kisah inspiratif manapun untuk menggugah semangat bekerja keras. Silahkan ditulis di buku kalian, difoto, dan dikumpulkan ke Google Classroom. Itu tugas kalian yang kelas 3. Ya, baik. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Cukup ya. Minggu depan kita akan membahas tentang bertanggung jawab ya. Baik anakku, terima kasih. Marilah kita akhiri untuk pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurangnya Bapak mohon maaf, ada benarnya, ada baiknya. Itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Amin.